Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah fi hadhihi lailah ba'dal maghrib yaumul arbi'a lailah khamis, hari Rabu malam Kamis, Sani Asr min Syahril Muharram Alaf Arba'umi'ah Arba wa Arba'un, tanggal 12 Muharram 1444 Hijriah. Maka pada kesempatan petang ini kita memberikan kajian di Fakultas Ilmil Hadis dalam pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari dari Kitab Tauhid. Dan kita masuk kepada bab bahwa para malaikah dan amal-amal saleh naik ke atas bertemu kepada Allah Jalla wa'ala. Maka pembahasan kita adalah pembahasan Allah itu ada di atas dari makhluknya. Maka sebelum kita masuk kepada kajian, dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Muhammad bin Yusuf haddatsana Sufyan an Amr bin Yahya an Nabihi an Nabi Sa'id al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala an-nasu yasaquna yawm al-qiyamah fa idza ana bi Musa akhidun bi qa'imatin min qa'imil arsh wa qala al-majishun an Abdullah bin Fadl an Nabi sallallahu an Nabi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fa akun awwala man bu'itha fa idza Musa akhidun bil arshi. Jazakumullahu khair. Untuk saudara-saudara kami yang telah menghafal hadis, maka ketahuilah kalian di atas nikmat menghafal Sahih Al-Bukhari dengan sanad. Maka insyaallah beberapa tahun ke depan kalian akan menghafal rawi-rawi dan beristidlal dengan hadis-hadis yang sahih dari Sahih Al-Bukhari di kitab Tauhid. Maka bersyukurlah kepada Allah yang telah memudahkan kalian untuk menghafal hadis-hadis seperti ini. Maka berapa dari ikhwah ingin belajar seperti di majelis seperti ini, namun mungkin susah dan tidak bisa. Maka alhamdulillah bersyukurlah kepada Allah atas nikmat yang ada pada kalian dengan tidak membuang-buang waktu, waste the time. Karena jika kalian waste the time, kalian membuang waktu banyak bermain, main bola, main kasti dan sebagainya, maka atau main-main di sana, maka tidak menghafal, bisa jadi Allah cabut kenikmatan dari kalian dan keluar dari tempat ini. Sesuai dengan ucapan Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka jika kalian bersyukur di tempat seperti ini, bisa menghafal Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim dengan sanad, dan juga Al-Jami'us Sahih mimma laysa fi sahihain karya Syekh kami Muqbil dengan sanad dan matan-matan yang lain, maka bersyukurlah. Takut Allah memberikan iqab jika tidak bersyukur, maka bisa jadi Allah mengeluarkan kalian dengan berbagai cara yang mudah. Bisa jadi tidak betah, tidak bisa mengikuti sistem, terlalu tinggi atau terlalu susah untuk menghafal. Maka akhirnya seperti yang lainnya, dikarenakan tidak mampu maka mereka keluar dari tempat ini. Sekarang kita masuk kepada ucapan Imam Al-Bukhari di dalam kitab Tauhid. Berkata Imam Al-Bukhari di tarjimah, babu qaulillahi ta'ala ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi wa qaulihi jalla dzikruhu ilaihi yas'adu al-kalimut thayyibu. Wa qala Abu Hamzah an Ibnu Abbasin balagha Abu Dzarrin mab'atsun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqala li akhihi i'lam li ilma hadha rajul alladhi yaz'umu annahu ya'tihi al-khabaru minas sama'. Wa qala Mujahidun al-amalu salih yarfa'u al-kalima at-thayyiba
yuqalu dil ma'arij al malaikatu ta'ruju ilallah. Maka ini adalah tarjimah. Seperti kebiasaan Imam Al-Bukhari, jika dia memulai pembahasan yang baru yang berhubungan dengan kitabnya, seperti di sini Kitab Tauhid, membahas tentang keesaan Allah, terutama dari asma dan sifatnya. Maka setelah pelajaran terakhir yang tadi antum tasmi, bahwa Nabi Muhammad SAW dibangkitkan, wa ana ajidu Musa biqaimatin min qawaimi al-ars. Aku dapati Musa dalam keadaan sedang berada di samping dari tiang ars. Selesai pembahasan tentang permasalahan al-ars dari hadis-hadis yang telah lampau. Dan sekarang kita akan membahas tentang permasalahan yang berhubungan dengan ketauhidan. Sifat Allah adalah zat Allah Jalla wa'ala ada di atas, sehingga para malaikat dan amal-amal soleh naik ke atas. Ini poin pendalilannya. Maka pendalilan yang pertama dari Al-Quran, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Maka ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi maknanya adalah naik ke atas ataupun yas'adu. Yas'adu adalah naik, ta'ruju adalah naik. Seperti ta'ruju dari sebab al-Isra wal Mi'raj. Mi'raj adalah dasar dari al-ard. Maka ta'ruju adalah dinaikkan ke atas. Maka Nabi di kisah yang muttafaqun alaih tentang Isra wal Mi'raj, Nabi dinaikkan ke atas ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Jalla wa'ala dan diperintahkan untuk sholat al-faridah 5 waktu setelah bolak-balik. Maka begitupun makna al-Mi'raj, diangkat ke atas. Begitupun di ayat ini ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Maka diangkat para malaikat dan ruh ke atas. Maka ucapan Allah ini disebutkan oleh Imam At-Tabari di dalam tafsirnya, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi maknanya tas'udul malaikatu warruh. Warruh huwa Jibril alaihi salam. Maka lihat di dalam ayat ini, di dalam surat Al-Ma'arij ayat keempat, ta'rujul malaikatu, naik malaikat ke atas bertemu dengan Allah, warruhu ilaihi, dan ruh bersamanya kepada Allah juga. Lalu siapa ruh di sini? Terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama, namun kita tidak ingin panjang lebar dari ikhtilaf, langsung kita rajihkan dari pendalilan yang rajih adalah Jibril. Maka Jibril diartikan dengan ruh. Dan ini mazhab jumhur ulama, ayat ini maknanya ruh adalah Jibril. Lalu mana pendalilan bahwa ruh adalah Jibril? Telah datang di dalam surat yang lain di Syu'ara, di mana Allah berfirman, nazala bihi ruhul amin. Al-Quran itu diturunkan dengan ruhul amin, ruh yang dipercaya. Maka ruh di sini sesuai dengan ayat tadi, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Maka mengangkat ke atas, naik ke atas para malaikat dan ruh kepada Allah. Dan di ayat ini nazala bihi ruhul amin, Al-Quran itu diturunkan dengan ruh yang dipercaya. Maka ruhul amin di dalam dua ayat ini saling menegaskan maknanya adalah Jibril alaihi salam. Maka kalau begitu, kenapa malaikat disebutkan ta'rujul malaikah, khusus malaikat? Kemudian disebutkan ar-ruh al-amin, khusus Jibril. Apakah Jibril bukan dari malaikat? Maka kita katakan jawabnya adalah ini masuk kepada faidah di ilmil balaghah. Bagaimana di ilmil balaghah ada suatu kaidah. Kaidahnya min bab atful khas alal am. Diatafkan kekhususan kepada yang bersifat umum. Di ayat ini lihat, mana yang umum, mana yang khusus. Indak ya Yaman, ya Qais. Ta'rujul malaikatu warruhu
ilaihi. Mana yang umum, mana yang khusus? Yang umum malaikat. Baik, malaikat umum, malaikat. Yang khusus tadi ruh Aku. siapa? Jibril. Jibril. Maka kita katakan tadi, kenapa ditafsirkan dengan Jibril padahal Jibril dari jenis malaikat? Iya apa tidak? Kenapa disebutkan malaikat secara umum dan ruh? Ar-ruh adalah Jibril, kok Jibril dikhususkan? Maka di dalam ilmu balaghah, jika ada khusus diatafkan kepada umum, tadi di ayat ta'rujul malaikatu waruhu. Waw di sini waw atifah i'rabnya. Ar-ruhu di sini adalah Jibril. Jibril diatafkan kepada malaikat yang jenisnya umum, maka khusus Jibril diatafkan kepada umum malaikat yang bersifat umum, memberikan makna keutamaan pengkhususan tersebut. Maknanya Jibril lebih dari hanya sekedar malaikat. Dan ini pendapat jumhur bahwa ayat ini menunjukkan Jibril itu adalah pemimpinnya para malaikat. Dan banyak pendalilannya, di antaranya tadi Al-Quran di surat Syu'ara, nazala bihi ruhul amin, bahwa dari malaikat yang banyak Allah menurunkan kalamnya Al-Quran disampaikan kepada Nabi Muhammad. Dengan siapa? Apakah malaikat yang lain? Tidak. Hanya Ar-Ruh Al-Amin, siapa? Jibril saja. Menandakan bahwa Jibril mempunyai kedudukan yang mulia di sisi Allah. Dan disebutkan jumhur ulama dia pemimpinnya para malaikat. Mana dalil yang lain? Dalil yang lain, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah. Innallaha idza ahabba fulanan yunadi Jibril faqala ya Jibril inni uhibbu fulanan fa'ahbibhu. Faqala Jibril innallaha wa Jibril yuhibbu innallaha yuhibbu fulanan fa ya ahla sama fa'ahibbuhu fa innallaha yuhibbu fulanan fa ahabba ahlus sama summa ju'ilal qabul fil ard. Di dalam hadis yang agung ini berkata Rasulullah SAW, jika Allah mencintai seorang hamba di muka bumi ini, Allah akan mengumumkan di langit dan mengklaim, ya Jibril, dipanggil pertama Jibril, inni uhibbu fulanan, wahai Jibril, aku mencintai si fulan tersebut karena dia menuntut ilmu, karena dia melaksanakan amal soleh, karena dia da'i ilallah, karena dia yang jelas ini uhibbu fulanan, aku mencintai si fulan wahai Jibril. Ini poin pendalilan dari Jibril lebih dari para malaikat yang lain. Maka apa kata Allah kepada Jibril? Fa'ahbibhu, wajib bagi kamu wahai Jibril untuk mencintai orang ini karena aku mencintai dia. Maka Jibril pun taat kepada Allah, mencintai orang tersebut. Tidak cukup dengan itu, Jibril sebagai pemimpin para malaikat memproklamirkan kepada para malaikat di langit, wa ya ahlas sama innallaha yuhibbu fulanan wa ana uhibbu fulanan fa'ahibbuh, maka cintailah kalian orang ini karena Allah dan Jibril mencintai orang ini. Fa'ahibbuh, maka seluruh penduduk langit mencintai orang ini. Kemudian setelah itu dijadikan di dunia dia diterima. Maka lihat para ulama, para masyayikh yang kita dapati, yang sudah meninggal dekat dengan kita seperti Syekh kami Mukbil, Syekh Ibnul Utsaimin, Syekh Ibnu Baz, Syekh Al-Albani rahimahumullah. Maka mereka telah tiada dan meninggal, namun nama-nama mereka harum. Dan di saat mereka hidup, maka Allah mencintai mereka dan semua manusia mencintai mereka. Ju'ilal qabul fil ard, karena dicintai oleh Allah, dicintai oleh Jibril, dicintai penduduk langit para malaikat, maka dijadikan mereka diterima oleh seluruh manusia. Tidaklah nama-nama mereka kecuali semerbak dalam kebaikan dan didoakan dalam majlis rahimahullah rahimahullah. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa Jibril berbeda dengan para malaikat yang lain. Seperti di hadis ini, Jibril setelah dia itu mencintai,
yang dicintai oleh Allah, dia memerintah kepada malaikat untuk mencintainya. Dalil bahwa Jibril the Lord of the Angel, dia adalah sayyidnya dari para malaikat. Kemudian barakallahu fikum, setelah selesai dari ayat ini, dan pendalilan ayat ini adalah ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi, naik para malaikat dan Jibril kepada Allah ke atas, dan Allah ada di atas langit.